Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di perpustakaan SMP Negeri 30 Jakarta. Dan saya akan mewawancarai sejumlah anak berprestasi di SMP Negeri 30 Jakarta ini. Ya, prestasinya semua ya, mulai dari bidang akademik, bidang olahraga, dan juga bidang seni. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Ikuti terus obrolan ini. Nah, kita akan mulai dari bidang olahraga karena prestasinya ternyata banyak banget. Dan ini adalah basket ya. Basket itu sebenarnya pemainnya kan tidak 4 ya. Jadi semuanya berapa pemainnya? Termasuk cadangan? 13 orang. 13, tapi yang akan mewakili 4. Kita akan mulai kenalan, karena tak kenal maka tak sayang ya. Mulai dari kamu, silakan. Halo semuanya, saya Devo Devrana dari kelas 9B. Halo semuanya, saya Valevia Diansyah dari 9G. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Firansyah dari kelas 9E. Halo semuanya, nama saya Arifat Gotan, saya dari kelas 9H. Oke, ini kelas 9 semua, tapi kamu punya adik-adik yang udah jadi kadernya juga ya? Iya, ada. Sudah ada ya? Sudah ada penerusnya juga. Ada ekskul berarti di sini? Iya, ada. Oke, berarti kalian semua ikut di ekskul ini ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini kan prestasi yang terakhir nih di 2023. Iya, betul. Nah, terus ada beberapa piala lagi. Nah, coba ceritain apa nih prestasi yang diperoleh? Yang pertama, sebenarnya prestasi pertama kita ada di sebelah situ. Oke, itu juara apa tuh? Itu kita 3x3 tingkat SMP DKI Jakarta, kita mendapat juara 2 ya, juara 2. Oke. Bisa dijelasin itu yang 3x3. Nah, jadi yang di 3x3 ini kita dapat juara 2 melawan beberapa sekolah dan juga kita itu cupnya ini di Rusun Cilincing ya? Cilincing, Oh, Marunda? Iya, Marunda. Oke. Jadi ini tuh perjuangan banget, Bu. Kita latihan setiap hari, capek-capek, latihan fisik. Akhirnya dari hasil semua itu kita dapat yang juara 2 ini. Oh, juara 2 tuh berarti masuk final ya? Iya. Nah, kalah cuma 1 kali aja kalahnya ya? Sebenarnya sih, Bu, Siapa begitu pemenangnya? pemenangnya itu dari klub, Bu. Oh, Seni. ya pantas lah kalau klub ya, yang hari-harinya itu ya. Sebenarnya kita ada kemungkinan menang, cuma ada beberapa faktor yang bikin kita jadi kalah, Bu. Apa Jadi, tuh faktornya? jadi untuk beberapa saat pertandingan selesai, kita ada protes sedikit, tapi waktunya tidak diberhentiin sama wasit. Jadi tetap jalan dan musuh itu langsung masukin bola. Tancap Iya, langsung harusnya ya. tuh diberhentiin dulu, Bu, dan itu kita bisa menang. Oke, nggak apa-apa ya. Iya. Kesempatan nanti akan ada lagi gitu ya. Nah, ini apalagi SMA pasti mau basket lagi ya. Nah, oke. Nah, berikutnya ini kalau yang kecil ini apa? Yang ini Escalades Cup yang diselenggarakan oleh penabur Semak 5 yang di Kelapa Gading ya. Oke. Kalau yang ini yang terakhir nih ya, Al Azhar ya. Iya. Ini Juara 3. Oh, juara 3 juga. Iya. Berarti masuk ke apa ya? Semifinal. Semifinal. Ya? Oke, juara 3 tahun 2023 baru banget dong ya. Baru Januari, Bu. Bulan Januari. Jadi emang kalian nih memang suka basket dari kelas 7. Dari kelas 7. Dan terus terus konsisten ya Iya. sampai hari ini ya. Iya. Moga terus-terusan. Ada niat mau masuk klub nggak? Ada. Kalau kamu ada, coba. Kenapa kamu mau masuk klub? Kalau dari saya ingin masuk klub tuh, niat saya tuh ingin sampai ke jenjang berikutnya, yaitu mungkin kalau bisa sampai pemain timnas bisa, kalau misalnya mau ke timnas. Ingin, cita-cita saya sih begitu ya, Bu. Oke, berarti dia punya rencana, punya konsep diri yang baik nih. Punya rencana ke depan mau bagaimana ya. Kalau yang lain mungkin karena hobi olahraga juga gitu ya. Tapi bahwa nggak mau menekuni itu ya. Kalau saya udah masuk. Udah masuk. Kalau saya udah masuk kejuruan wilayah. Oke, udah mau mulai kamu ya. Kalau memang dari itu didorong orang tua atau memang keinginan kamu? Keinginan. Iya. Oke ya, jadi ini serius banget. Mereka memang sampai masuk klub. Yang 2 ini belum masuk klub, tapi punya rencana juga. Saya Dulu pernah, terus enggak. Kenapa? sempat berhenti karena memang udah keluar semua gitu, jadi diberhentiin klubnya. Oke, ya. Tapi bisa pindah klub atau ya terus saja latihan ya. Iya, benar. Kan bisa di SMA juga ada ya, ekskul basket ya. Kalau kamu juga?
Kalau saya nggak ikut klub tapi berkembangin diri saya tuh main sama senior Bu. Oke. Jadi sama yang lebih tua. Ada lingkungan yang Iya. kamu bisa latihan sama senior ya? Iya, jadi Oke, berkembang berarti kalau yang senior itu di rumah apa di sekolah? di luar sekolah Bu. Oh, di luar sekolah. Iya, jadi- ada tempatnya. Iya, nyari tempat terus kita ikut belajar, dibantuin sama abang-abang di sana, om di sana. Soalnya rata-rata udah pada tua juga Bu. Oke, jadi belajar sama yang udah pengalaman. Iya. Oke, terus semangat ya karena apapun prestasi itu layak untuk dihargai ya. Kecerdasan tuh bukan cuma akademik, tapi kecerdasan fisik, olahraga pun itu sebuah kecerdasan. Selamat ya. Oke, kita akan lanjut dengan bidang olahraga yang lain. Thank you ya. Oke, ini sekarang kita akan ngobrol sama anak-anak dari cabang olahraga panahan. Panahan itu kan gak mudah ya, tapi ternyata mereka udah tertarik sejak lama sampai kemudian menghasilkan prestasi. Oke, kenalan dulu. Siapa namanya? Halo, perkenalkan, nama saya Kanza Ayunda Permata Ahmad, bisa dipanggil Ayunda, saya dari kelas 7H. Oke, Ayunda, kamu mendalami panahan sejak kapan? Saya mendalami panahan sejak 2021 kemarin. Oh, sejak 2021. Jadi sebenarnya terhitung baru ya kalau Iya. sekarang, tapi kamu udah punya banyak prestasi nih ya. Emas Masya lagi ya Allah. rata-rata ya. Gimana emang kamu suka ini ya? Iya, sebenarnya Yang mendorong minatnya gak ada yang mendorong karena memang aku pengen sendiri, aku lihat teman aku, terus aku tertarik gitu. Oh, karena Udah ada- lama. Oh, udah lama. Iya. Baru terrealisasi di 2021. Dan kamu langsung ikut banyak lomba. Karena suka sih ya. Kalau Iya. sesuatu yang kita suka tuh ya benar-benar kita dalami dengan bahagia gitu ya. Oke, apa aja nih? Oke, jadi yang pertama ada juara 3 kualifikasi nasional U15 Putri. Oke, saya pegang. Terus yang kedua ada standar nasional SMP Putri Beregu, lomba panahan KFC Kids Archery, champion 2022. Oke. Yang Juara ketiga, satu juga ini ya? iya. Oke, terus Yang juara? ini Juara satu juga? juara 1 bantalan, lomba panahan KFC Kids Archery juga. Oke, ini tingkat Tingkat, yang ada yang KFC ya? iya. Oke, lanjut. Kompetisi, juara 1 kompetisi panahan pelajar Jakarta Utara, mixed team standar nasional SMP prestasi. Oke. Berikutnya. Terus ini ada juara 3 standar bow U15 30 meter mixed team qualification dari Queen Archery Competition. Oke. 30 meter berarti soal panahnya meternya itu tadi ya. Kalau 30 gini tuh apa hitungan itunya? Itu 30 meter jarak. Jarak gitu ya. Bagaimana kamu mampu memanah sejauh itu? Iya. Berarti titik itunya di 30 meter tadi 30 ya. meter. Oke, lanjut. Sini ada juara 1 kualifikasi 15 meter putri diselenggarakan oleh OKOC. Oke. Ini juga sama juara 1 mixed team 15 meter OKOC juga. Kategorinya yang beda. Iya. Kejuarannya sama. Ini Iya. juga. Mm-mm. Oke. Ini beregu 15 meter putri OKOC Oh, juga. ini beregu. Satu beregu ada berapa orang? Beregu itu cewek sama cowok yang nilainya paling tinggi Oh. dari satu klub itu. Dari satu klub itu Ya. ya. Ini juga ada juara 1 bantalan 15 meter putri dari OKOC yang terakhir. Oke, jadi kamu belajar manahnya memang secara profesional melalui klub tadi Iya. ya. Oke, lanjut. Oke, nama, kelas. Nama saya Radika B. Bagaskoro dari kelas 7H. Di kelas 7H. Iya. Kalau kamu ikut panahan sejak kapan? Sejak kelas 3 SD. 3 SD, berarti umurnya sekitar 8 atau 9 gitu? Iya, Dan sekarang usiamu 14? 13. Oh, 13. kemarin tanggal 7. Oh, baru ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Makasih. Oke, oh jadi dari umur kira-kira 9 sampai sekarang 13. Udah lumayan ya, Iya, lama. lumayan. Dan prestasimu ini sebagian dari prestasimu ya, banyak banget. Emasnya juga banyak ya. Alhamdulillah, Oke, iya. apa aja nih? Silakan. Ada Atau mau dipegangin gitu ya sama Ayunda? Bisa, pegang sendiri. Oke. juara 2 eliminasi beregu kategori nasional U15 30 meter putra dari lomba Fast Open 3. Oh, oke. Ini yang terbaru kan ya? Oke. Iya. Ada
ada Coba yang nasional-nasional. nasional. Kayaknya kamu banyak banget ya. Oke, ini DKI-nya banyak, Oke, gini apa yang nasionalnya? Nasional. Oke. Standar nasional SMP Putra Bergu juara 2 dari lomba KFC. Standar nasional SMP Mixed Team juara 2. Oke. Standar nasional SMP 15 meter putra final. Oh itu sama kejuaranya, tapi beda-beda kategorinya Iya. tadi ya. Oke. Standar nasional 15 meter putra qualification juara 3. Oke. Lalu ada juara 1 kualifikasi SMP prestasi putra di lomba Apache Open Festival 2022. Juara 1 eliminasi SMP prestasi putra. Juara 1 bergu SMP prestasi putra. Lalu ada juara 1 standar bow U15 30 meter men qualification dari lomba Queen Archery Competition Gubernur DKI Cup 2022. Lalu ada juara 1 U15 15 meter putra dari Fortius Archery Cup 2022 Universitas Negeri Jakarta. Juara 1 mixed team U15 15 meter. Juara 2 beregu U15 15 meter putra. Juara 3 kualifikasi U15 15 meter putra. Lalu ada juara 1 mixed team standar U15 dari lomba Bogor Open. Juara 2 total kualifikasi standar U15. Lalu ada juara 1 mixed team SMP prestasi dari kejuaraan Indonesia memanah. Juara 2 kualifikasi SMP prestasi putra. Oke. Juara 2 eliminasi SMP prestasi putra. Sudah. Oke, jadi ini prestasi sebanyak ini emang kamu juga menekuni dan kamu akan ingin jadi atlet panahan profesional? Ya, pengen. Oh, kamu juga? Oh, jadi memang ini dalam rangka tadi ya mempersiapkan diri dan di umur kamu yang masih sangat muda ya, Ya. sudah mendalami ini. Jadi mudah-mudahan jadi atlet profesional ya di Amin. panahan, terus berprestasi dan membawa nama baik Indonesia ya. Amin. Oke, selamat karena ini apa ya cabang olahraga yang mungkin baru-baru ini ya orang kayaknya kelihatan banyak ya. Iya. Sebelumnya enggak, tapi kalian sudah memulai cukup lama. Oke ya, selamat. Demikian ya untuk cabang olahraga panahan, kita akan lanjutkan dengan cabang yang lain. Nah, kita ini akan ngobrol sama juara atletik ya, dan juga ini dia beragam banget, bisa lari, bisa renang, bisa angger, bisa menembak, dan satu lagi tadi apa? Yang terakhir berkuda. Itu apa ya, selain nggak nyambung satu dengan yang lain, itu bukan olahraga yang mudah dan juga bukan olahraga yang murah ya. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betarisa Gita Meswari dari kelas 9G. Oke, apa aja nih? Kamu kan tadi pertama lari. Untuk lari apa prestasi tertingginya? Kalau saya lari itu hampir gak pernah karena saya jatuhnya masuknya ke cabang olahraga pentathlon, jadi bukan ke atletik. Oke. Ya, lanjut. Nah, jadi apa nih? Ini kan kayaknya banyak banget nih. Dan kata kamu ini sebenarnya sedikit karena yang baru-baru aja. Iya. Yang sebelumnya banyak banget. Oke, ceritakan. Waktu pertama kali saya ikut pentathlon itu saya langsung ke PON, Pekan Olahraga Nasional. Mewakili itu. Usia berapa ketika itu? Usia 13. Baru 13 Iya, tahun. baru 13 tahun. Oke, terus apa yang kamu peroleh prestasi? Saya dapat perak. Medali perak. Oh, ini karena memang olahraga gabungan begitu ya, Iya. Bang, ya? Makanya disebut dengan pentaton. Iya. Modern pentathlon. Oh, itu singkatan ya? Enggak. Memang namanya begitu? Iya. Oh, oke ya. Jadi tulisannya seperti ini. Saya baru dengar loh. Oke, ini kamu mendapatkan medali perak tingkat nasional Iya. ya? Oke, lanjut. Berikutnya, Terus yang medali-medali ini? medali ini waktu itu saya ikut triathlon. Oh, oke. Triathlon itu kan lari, renang sama sepeda. Tapi saya ikutnya yang aquathlon, yang lari sama renang. Yang larinya itu 5 kilo terus renangnya 1000. 1000 meter. Ini waktu itu di Jogja ke Nafasmu kuat banget ya, Nah. Iya, alhamdulillah. Oke, terus? Ini waktu itu di Jogja kejuaraan daerah
Saya Oke, mewakili. jadi kamu lari berapa kilo? 5 Saya berenang dulu baru lari. berenang. Itu dalam waktu yang Kurun waktu yang berjalan. jadi habis nyelesain ini harus nyelesain Iya, itu gitu. Iya. Luar biasa. Berapa waktu itu waktu yang kamu butuhkan untuk semua? Kalau saya 30 sampai 35 menit. Luar biasa ya. Dan semua membutuhkan energi yang Iya. tidak sedikit ya. Oke, berikutnya. Kalau yang ini kejuaraan nasional juga, seleksi untuk diambil ke Korea waktu itu. Oh, jadi mewakili Indonesia Iya, untuk ke Korea. Untuk ke Korea, jadi kayak training center tapi kita kerjasama sama Korea, Pentaton Oke. Korea. Dan kamu mendapatkan medali Emas, Emas. perak, sama perunggu. Berarti kamu ke Korea dong waktu itu? Mewakili nggak? Belum Ibu, Oh belum. tapi waktu itu hampir, cuman karena emang ada yang jahat mungkin jadinya kayak gitu. Gak apa-apa, masih ada kesempatan Iya. ya, insya Allah. Umurmu masih Iya, berapa tadi? 15 paling ya? Iya, Masih 15. panjang. Didoakan semoga iya, amin. nanti tidak dicurangi, Iya. tidak di ini ya. Ini kamu prestasinya luar biasa. Lanjut. Kalau ini Ini pon itu ya? Ini tadi? pon, iya. Yang kamu ceritain itu Iya. ya? Yang perak Pon. tadi ya? Iya. Di Papua kan ya? Iya, ini di ya waktu Papua. itu? Oke. waktu itu saya ngewakilin Papua. Kamu ada yang lebih muda dari kamu? Enggak, saya doang. Luar biasa loh, dia termuda. Terus kamu kan tadi ya bisa menembak. Iya. Itu pernah ikut lomba gitu juga? Pernah waktu itu ikut kejuaraan sama ayah Hah? di Kasal Cup 2021. Jadi ayah itu meminta kamu ikut latihan menembak atau kamu memang menginginkan? Memang menginginkan, soalnya tertarik gitu. Seru aja liatnya. Oh, terus ayah mau fasilitas. Iya. Kalau yang terkait dengan berkuda itu berarti lomba yang juga bergabung-gabung ya? Iya. Dengan apa aja waktu itu gabungnya? Lari, Heeh. renang, nembak, anggar, sama berkuda itu 5 tadi. 5 itu. Itu namanya pentathlon murni. Oke. Dan ini sebenarnya bukan pengalaman pertama kamu ya. Artinya sebelumnya juga di mana penyelenggara otomatis nyediain kuda dan kamu baru kenalan sama si Iya. kuda saat itu ya. Iya. Dan ada proses ya untuk akrab dengan sang kuda gitu ya. Iya. Susah nggak sih itu? Lumayan sih, kadang dianya nggak mau, terus harus elus-elus dulu nanti atau enggak dikasih makan gitu, baru dia jinak gitu mau. Oke. Tapi kadang juga kena aja gitu. Kamu pernah ngalamin gitu? Iya. Dulu Dulu disepak atau di apa? waktu itu latihan kuda. Terus mungkin kudanya lagi gamut atau gimana. Lagi bete? Iya. Terus saya kelempar, jatuh ke depan gitu. Aduh, terus masuk rumah sakit nggak? Enggak, cuman sakit-sakit aja badannya. Kamu pernah ngalamin itu ya? Dan nggak kapok ya? Enggak. Kamu terus ini emang itu resiko yang Iya. harus dihadapi gitu ya. Nah kalau anggar, gimana kamu belajar anggar tuh? Kalau anggar itu, waktu itu saya pernah pertama kali tuh ikut pelatihan di Bogor. Waktu itu ada coach pentathlon dari Brazil datang ke Indonesia, terus saya disuruh ikut pelatihannya sama pelatih saya. Terus habis itu saya diajarin di situ pertama kali. Habis itu saya mulai latihan anggar intens tuh. Setelah pelatihan itu kesini latihannya di GOR Jakarta Selatan. Oh ya lumayan jauh ya dari tempat Iya. kamu ya, kamu di utara kan Iya. ya. Oke, jadi semua itu kamu tekuni dan kadang-kadang tadi ada coach dari Brazil apa, Iya. jadi kamu dapat ilmu-ilmu dari kayak seperti itu ya, untuk memperdalam, untuk membuat kamu lebih skillnya Iya. lebih meningkat gitu ya. Nah tadi kalau menembak memang dari kecil ya, Iya. dari kecil tuh umur berapa? TK? Iya, TK. Ya Allah TK, Iya. kamu nggak takut ya waktu TK belajar nembak? Enggak, Enggak ya, aman ya. aman. Dan ayahnya dampingin terus Iya. ya. Ibumu ngizinin belajar Ngizinin. nembak? Iya, ngizinin. Kalau renang dan nari oke lah ya, latihannya Iya. gampang gitu ya, dengan lari gitu. Tapi kalau menembak, anggar, dan berkuda itu kan bukan main ya. Iya. Dan kamu sudah membuktikan dengan semua prestasi Iya. ini ya. Terus ya, terus Iya. berprestasi, terus bersemangat. Luar biasa orang tuamu ya mensupport dirimu. Aduh, mantap. Kasih. Sekarang gantian, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kotuna Devina Nufaida dari kelas 9C. Saya dari cabang olahraga atletik.
Jadi ini khusus atletik. Iya. Atletiknya apa aja? Sprint dong. Oh, sprint. Iya. Lari pendek ya, 100 ya berarti ya? 60 sampai 80 sih biasanya. Oh, oke. Berapa waktu tempuh terbaik yang kamu waktu itu hasilkan? Waktu terbaik itu yang pas lagi di kejuaraan Jakarta Utara. Yang kemarin 8,20 kalau nggak salah. 8 detik. Iya. 8,20 Iya. untuk 100 Untuk meter. 60. 60. Wah, cepat sekali ya. 1 detik kamu udah di sana gitu ya. Nah, terus kalau kamu latihannya gimana? Ikut klub? Iya, kalau aku dari klub. Oh, dari kelas berapa? Ikut klub? Aku kalau klub itu sebenarnya waktu itu SD sempat ikutan. Tapi karena ada COVID jadi sempat ganti. Oh, gitu Iya. ya. Baru gabung lagi tahun kemarin waktu bulan Desember. Oke. Nah, ini prestasinya apa Iya, ya? Coba yang ceritain. baru. Yang Kalau terbaru ya. yang pertama itu bulan Maret atletik bulanan Oke. juara 3 Tingkat? tingkat SMP 60 meter. Oh, tingkat SMP Iya. Jakarta Utara. Atau DKI. Oh, DKI. Iya. Oke, lanjut. Terus ada lagi bulan Maret juga atletik bulanan 60 meter juara 3 juga. Oh, itu juga DKI. Iya, Oke, sama. lanjut. Ini yang bulan April juara 2 tingkat ini juga sama DKI. DKI dari Jakarta bulanan juga. ya. Oke, yang besar itu? Ya, kalau yang ini Jakarta Utara juara 2. Oh, juara 2. Iya. Untuk Jakarta Utara. SMP se-Utara ya. Iya. Oke, kamu memang itu ya senang dengan Iya, atletik ini iya. ya, terutama lari ya. Iya. Oke, jadi kalau lari itu kan olahraga murah, mudah, tapi berdampak banget ya Iya. sama tubuh ya. Terus berprestasi ya, Iya. keren banget. Dan larinya ya ampun cepet banget. Nanti lama-lama kamu bisa lebih cepat lagi tuh ya. Amin. Bukan main ya. Oke. Terima kasih ya, demikian wawancara kita dan kita dengan ini bidang olahraga. Tapi tadi selain atletik nih bidang olahraga yang saya sendiri juga baru tahu ya. Ternyata istilahnya aja susah banget disebutin gitu ya. Dan ternyata itu gabungan dari beberapa cabang olahraga yang tentu tidak semua orang bisa dengan mudah melakukan itu. Terus semangat ya. Oke, kasih. Terima kasih. Oke, sekarang adalah untuk cabang olahraga taekwondo ya. Iya. Oke, dan ada 2 cewek, 1 cowok nih. Ya, ini ada ekskulnya nggak sih kalau di sini? Ada. Kamu ikut juga atau ikut klub? Saya ikut klub. Ikut klub. Iya, Kamu saya juga? ikut klub. Kalau aku ikut ekskul sini, ikut klub juga. Oh, kamu Saya juga? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau kamu ekskulnya enggak? Enggak, saya ikut di klub. Klub aja. Iya. Oke. Nah, kita akan mulai nih ya mendengar cerita prestasinya adik-adik ini. Silakan. Nama saya Dimas Prasya, saya dari kelas 9D bidang olahraga taekwondo. Saya di sini dapat juara 1 Emas nih ya. iya emas. Baraduta Cup ini tingkat seluruh Indonesia ikut nasional. Kalau ini juara 2 taekwondo speed kicking internasional seluruh dunia ikut, ada dari ya pokoknya seluruh dunia ikut ya. Iya internasional benar. Dan itu kamu dapat medali? Iya perak juara 2. Oke. Oke. Lawanmu dari negara mana? Lupa saya, pokoknya itu secara online. Oh, secara online. Iya, online. Pas pandemi ya. Iya, Oke. karena tidak boleh berkumpul. Nah, kalau ini juara 3 Liga DKI Jakarta, seluruh pelajar di DKI Jakarta ikut ini. Ini, Iya. Ini kategori perunggu ini. Iya, Warna perunggu. merah begini. Iya, perunggu, benar. Iya, iya. Dan ini perunggu juga juara 3 KONI Cup yang pertama seluruh Indonesia ikut, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi dan Sumatera ya. Dari beberapa daerah. Beberapa ya. daerah, benar Jadi sekali. kamu ini ada Nasional, ada internasional, iya. Ya, dan internasional tadi memang perlombaan secara daring ya. Iya, secara daring karena waktu itu sedang COVID dan tidak memungkinkan untuk secara Luring ya, Iya, nggak mungkin. Jadi, benar-benar. Tapi itu tidak menghentikan lomba-lomba. Iya, gitu ya. tetap Berarti semangat nomor 1. nomor 1 ya. Iya. Dan memang itu apa ya istilahnya bukan tanding melawan ya, jadi Iya. daring gitu ya. Iya, jadi kita divideokan lalu videonya dikumpulin dan itu mungkin dilihat secara cepat atau lambatnya menendang dan itu akan menjadi nilai untuk kemenangan. Oke, keren ya. Iya. Terus semangat ya. Oke, berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Zara Kirani dari kelas 9A.
Di sini saya dari bidang olahraga cabang taekwondo. Di sini saya Medali emas nih. ya juara 1 Piala Menpora. Oh, Ini oke. kemarin tahun 2022 saya ini di Gor Ciracas. Oh, di Gor Ciracas. Ya. Dan itu karena Menpora emang tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya, berartinya. Ya. Jadi ini dua-duanya pada lomba yang sama atau berbeda? Yang satunya beda. lagi? Satunya lagi Prabu. Prabu Challenge. Oh. Prabu kamu nggak ikut ya? Kalau Rabu Challenge gitu seperti antar klub gitu? Enggak. Antara klub cuma daerah-daerah, jadi masuknya nasional. Iya, nasional juga. Jatuhnya nasional. Iya. Dan kamu itu dua-duanya dapat emas ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Silakan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Daiva Nelendra Kenandari. Saya dari kelas 9E. Di sini saya memenangkan kejuaraan KONI Cup tingkat nasional dan saya meraih medali emas. Selanjutnya, saya mengikuti juga National English Olympiad pada tanggal 11 April 2022 dan meraih medali emas. Selanjutnya, saya juga mengikuti National English Olympiad pada tanggal 24 Februari 2022 dan meraih medali perak. Selanjutnya lagi, saya mengikuti English Olympiad pada tanggal 26 Februari 2022 dan meraih medali perak yang diselenggarakan oleh Olimpiade Indonesia. Terima kasih. Oke. Jadi itu rata-rata di tingkat nasional ya? Ya, ini nasional. Oke, semuanya nasional tadi yang kamu sebutkan tadi ya. Iya. Jadi ini memang kalian nih ikut olahraga taekwondo itu sejak usia berapa? Saya kalau usia sih kurang tahu ya, tapi saya dari kelas 3 SD. SD. Kalau kamu dari umur berapa? Kalau aku baru-baru ini sih dari Baru iya. bener-bener baru. Iya, dari Selama pandemi ini. baru semester 1 kelas 9. Oh. Oke. Iya. Ya baru mulai ya dan langsung dapat emas. Kalau kamu Kalau saya dari kelas 1 SMP. dari satu SMP. Berarti baru ini juga sih ya. Maksudnya kalau satu SMP sekarang kelas 3. Kelas 3. Oh, berarti udah sekitar udah hampir ya, udah 2 tahunan ya. Nah, ini ya taekwondo mereka tekuni dan mudah-mudahan terus berprestasi karena umurnya masih muda ya, masih panjang ya. Nanti SMA juga mungkin masih bisa ikut ya dan ada lomba-lomba di level usia kalian ya. Terus berprestasi, selamat ya dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita ke olahraga pencaksilat. Ini olahraga aslinya Indonesia ya. Oke. Nah, kenalin diri dulu, terus apa prestasinya? Silakan. Nama saya Rehan Diandra Putra dari kelas 8D. Medali-medali yang pernah saya raih yaitu yang pertama ada JKTC. Terus Ini tingkat apa? Ini Nasional. tingkat nasional. Tingkat nasional. Kamu mendapatkan medali emas ya? Medali Iya. silver. Oh, ini silver perak. Oke, Iya. lanjut. Ini yang kedua wakil gubernur. Oh, berarti tingkat DKI Jakarta? Wakil gubernur tingkat nasional. Oh, tingkat nasional Iya, juga. Oke. Itu dapat medali Emas. emas. Oke, berikutnya. Ini KPSN tingkat perguruan Jabodetabek. Oh, antar perguruan. Iya, itu. antar perguruan. Dan itu kamu kategorinya perak atau emas? Perak. Oh, ini perak Ini ya. perak. Oke. Jadi ini prestasinya mulai dari nasional ya. Iya, Tadi nasional. ya dan malah nggak ada yang DKI ya. Semuanya DKI. nasional tadi Iya, ya tiga-tiganya semua ya. nasional, iya. Dapat emas dan kemudian juga dapat perak. Oke, berikutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasif Ramadan dari kelas 7D. Saya mengikuti lomba UIC Cup Tingkat apa itu? nasional. Oke, dapat medali emas. Iya. Oke, lanjut. Yang kedua, saya mengikuti lomba seni mendapatkan juara 1 Oh, medalinya emas. juga. antar sekolah. Oke, terus Yang ketiga, kejuaraan pencaksilat pelajar tingkat DKI. tingkat DKI. Oh, seprovinsi Silver. ya. Dapat medali perak. Selanjutnya, Yang keempat, tingkat NJAC. oke. Perak. Itu nasional juga? Enggak, DKI. DKI dan kamu mendapatkan medali Perak. perak. Kalau kamu ikut pencaksilat dari kelas berapa? Kelas 3 kalau nggak 4. Kalau kamu juga? Saya kelas 2. Kelas 2 2 SD. SD. Berarti udah lama juga ya.
dan terus setia ya. Di sini ada ekskulnya nggak? Ada. Ikut juga ekskul ya. Nah, berempat ikut ekskulnya semua. Iya. Oh, tapi ikut klub juga kalian? Iya. Ikut klub juga. Oh, oke. Sekarang yang belakang kasih. Nah, kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Azalia Zaika Nashwa dari kelas 8B. Aku di sini udah ngikutin 2 kejuaraan selama di SMP 30. Yang pertama ada Jakarta National Championship JKTC 2022. Saya dapat medali perak. Lalu pertandingan yang tingkat kedua, nasional juga iya, ya? tingkat nasional. Pertandingan kedua ada KPJU 5 2023. Baru bulan Maret ini dapat medali emas. Tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Jadi dapat perak, dapat emas ya. Jadi itu prestasi yang sudah diraih dan semuanya tadi ada yang nasional ya. Yang nasional tadi dapat emas apa perak itu? Dua-duanya nasional, dan yang satu emas, yang satu perak. Terus berprestasi ya. Oke. Cewek-cewek ini. Dan ini rupanya mereka beda seragam karena beda perguruan. Jadi tiap perguruan beda seragamnya ya. Ini berarti hitam kamu satu perguruan ya? Iya, kita berdua satu. Oke, kamu beda? Oh, ini juga beda. Berarti banyak ya perguruan pencaksilat ya? Oke. Dan kamu yang dekat rumah aja gitu? Oh, enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Jauh. Dia cari yang menurut dia bagus sana ya, dikejar. Oke, lanjut silakan. Perkenalkan, nama saya Farah Syifa Akbari, kelas 8F. Saya udah mengikuti 3 kejuaraan saat di SMP. Yang pertama ada ini yang tadi sama antar perguruan juga. Ini kayaknya emas semua ya? Iya. Oke, terus nasional semua? Oh enggak, satunya DKI Jakarta. Yang kedua ada JKTC sama juga tapi juara 1. Yang ketiga ada Piala Wakil Gubernur Nasional. Oh, ini nasional. Ya. Tadi yang DKI yang mana? DKI yang ini. Oh, yang tadi yang antar perguruan itu ya. Oke. Jadi udah semuanya dapat emas ya. Luar biasa ya. Kalian semoga terus konsisten ya dengan olahraga ini dan terus berprestasi. Oke, terima kasih. Oke ya, ini sekarang kita ke bidang olahraga karate. Dibanding olahraga yang lain, nah ini yang jumlahnya paling banyak ya. Oke, kita akan mulai ya dari sisi sebelah kanan, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Firlita Prilly Yulisman, biasa dipanggil Firly. Saya dari kelas 9C. Ini saya meraih yang ini piagam-piagam dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Oke. Yang pertama ini ada kejuaraan Jakarta Open Inkai Championship. Ini tahun 2022, juara 1. Ini kayaknya komite deh. Ini juara komite. Lanjut yang ini UNJ Cup 12. Ini tahun 2022, juara pertama komite juga. Lanjut ini MGMP PJOK Cup yang keempat tahun 2021, juara 1 juga. Itu nasional? Yang MGMP ini internasional. Oh, oke, ada internasional ya? Ya. Lalu ini ada yang Piala Menpora tahun 2022, juara 1. Ini jenjang yang nasional. Ini nasional. Terus ini MGMP PJOK Cup yang kelima. Ini internasional, juara 1. Terus ini juara 2 MGMP PJOK Cup yang keempat 2021, juara 2. Ini jenjang internasional. Lanjut ini ada UNJ Cup 10 tahun 2021. Ini internasional, juara 2. Lanjut yang terakhir ini Jakarta Open Inkai Championship 2022, juara 3. Ini jenjang kota. Oke. Banyak banget ya. Silakan. Makasih. Silakan. Nama saya Cindy Kalasakunala, saya dari kelas 8D, biasa dipanggil Cindy. Cindy, oke. Yang pertama itu saya ada juara 1 di SBY Cup tahun 2021, jenjangnya nasional. Kemudian yang kedua itu ada dari Jeko Cup yang nasional juga di tahun 2021 sama juga. Kemudian itu ada terakhir Nero Cup 2022, juara 1 juga, tingkatnya nasional. Nasional, Iya. oke.
Semuanya emas ya. Kalau yang belakang tadi apa? Medali apa? Yang belakang ini Jeko Cup. Oh iya, Jeko Cup yang ini juga ada yang juara 3. Ini intern kalau nggak salah. Yang tadi itu open. Oh oke. Nah terus kalau yang ini itu SBY Cup, yang tadi kalau yang ini Jeko Cup juga. Jeko Cup. Oke, silakan. Halo teman-teman, nama aku Fiorenza Zalianti dari kelas 7A dan bisa dipanggil Vio. Di sini prestasi yang saya raih selama saya bersekolah di SMP Negeri 30 Jakarta ialah prestasi karate, kejuaraan karate championship Piala Menpora RI, yaitu juara 1 kata perorangan putri dalam jenjang internasional. Oke, internasional ya? Ya. Oh. Perkenalkan, nama saya Naila Yudita dari kelas 7C, biasa dipanggil Nai. Saya mengikuti pertandingan karate Kejurnas Inkai ALT tahun 2022 dan dapat juara 3. Oh, itu perunggu ya. Oke, Iya. lanjut. Lanjut yang kedua ada pertandingan UNJ juara 1. Nah, yang terakhir pertandingan Menpora Debon Igornas juara 3. Oh, juara 3 ya. Ya. Berarti nasional ya. Ini ya. DKI. Oh, yang ini, Iya, yang ini DKI. ini DKI. Oke. Ini Yang DKI. UNJ tadi? UNJ internasional. Oh, oke. Jadi ada dari negara-negara lain ya? Iya. Oke, lanjut silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradila, biasa dipanggil Aulia. Di sini saya meraih prestasi di selama SMPN 30. Yang pertama itu ada prestasi juara 1 UNJ Cup International Open dan Festival Karate Championship. Dan yang kedua ada itu ada MGMP PJOK Cup tahun 2022. Saya meraih juara 1 internasional juga. Dan yang terakhir itu ada Kasal Cup 2 2023. Saya meraih tingkat nasional juara 1 juga. Terima kasih. Oke. Kasal tuh berarti nyelenggarain Angkatan Laut ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Akhtar Zawan Durani, biasanya dipanggil Akhtar, dari kelas 9G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sertifikat ini. Saya mendapatkan juara 2 dari MGMP PJOK Cup V 2022 internasional. Kemudian saya juga dapat juara 1 O2SN tingkat wilayah. Kemudian berjenjang lanjut ke DKI. Juara 2, lanjut lagi ke nasional. Nasional saya peringkat ke-7. Ke-7. Oke. Jadi mewakili DKI ke tingkat nasional ya, dan itu berjenjang ya. Iya. Mulai dari tingkat wilayah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Debatiar dari kelas 9E. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Dai. Kali ini saya akan menjelaskan medali yang saya dapatkan waktu saya sekolah di SMP Negeri 30. Yang pertama ini dan juga yang terakhir ya adalah BKF Champions. Ini merupakan kota Bogor. Jadi ya lanjut. Oh, jadi itu levelnya berarti kalau penyelenggaranya di Bogor. Iya, penyelenggaranya di Bogor. Nasional ya. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Afri Zaki Akbar Singgarimbun. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Zaki. Kali ini saya akan menjelaskan medali yang saya dapat pada saat saya bertanding di Kota Cimahi, yaitu adalah Karate Open Championship Forki Kota Cimahi se-Jawa Barat pada Kadisjas TNI AD. Saya mendapatkan ini pada tahun 2022 pada bulan Agustus. Cimahi, berarti kamu ke Cimahi waktu lomba? Iya, 4 hari. Oke, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahid Mulia yang biasa dipanggil Wahid. Saya pernah mengikuti lomba karate di tahun 2020 yang internasional Karate Cup Vision Sekoci Cup yang kelima di tahun 2020. Yang saya pernah ikutin kata junior putra yang mendapatkan juara 3. Oh, jadi itu ada perunggu ya? Iya. Mendapatkan perunggu ya. Oke. Yang lainnya ini tadi kamu nyebut beberapa atau itu hanya satu lomba? Satu lomba itu ya. Oke, silakan.
Halo, nama saya Nafis Izaukail, bisa dipanggil Nafis dari kelas 7G. Prestasi yang saya dapatkan yang pertama juara 2 komite pemula plus 50 kg pada kejuaraan Karate Open Champions Forky Cimahi Piala Kaditjas TNI AD Jawa Barat. Yang kedua, saya mendapatkan juara 2 komite pemula plus 50 kg putra pada kejuaraan nasional Kesipian yang ke-8. Oh, itu dapat medali perak gitu? Iya, 6. Oh, oke. Siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Akbar Cipto Adi Prayetno, biasa dipanggil Akbar. Prestasi yang saya dapat pertama kelas 7A. Pertama, saya mendapatkan juara 2 komite U14 pemula plus 50 kg, juara 2 pada kejuaraan UNJ Cup. Yang kedua, mendapatkan juara 3 pada MGMP Cup, MGMG Cup juara 3 komite pemula putra plus 50 kg. Yang terakhir, mendapatkan juara 1 komite kadet putra min 63 pada kejuaraan Jakarta Karate Open dan Festival atau JKWF. Oke, jadi lengkap ya, ada perunggu, ada perak, ada emas ya. Oke, lanjut. Halo semua, nama saya Noval Lagi Sugekono dari kelas 7E atau panggilan Noval atau Nopal. Nah, saya yang menjuarai Karate Cup ini ada MGOP BJOK Cup juara 1 kata. Dapat medali emas ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah piagam UNJ Cup X1 Internasional juara 1 kata perorangan putra. Oke, itu tingkat nasional juga? Ya. Oh, semuanya dapat medali emas. Oke ya. Ya, demikian ya. Ini banyak banget nih untuk karate, luar biasa, dan tadi beragam ya. Bahkan ada yang internasional. Jadi prestasinya nggak cuma wilayah, nggak cuma DKI, dan nggak cuma nasional, bahkan internasional. Oke, terus berprestasi ya. Tetap semangat. Terima kasih. Ya. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi dengan Faris. Faris ini pemenang untuk renang dan atletik ya. Iya. Jadi 2 cabang olahraga yang kamu kuasai ya. Oke, kenalan dulu nama dan kelas. Nama saya Muhammad Al-Farji Jakbar dari kelas 9A, absen 28. Oke. Ini apa nih? Prestasinya apa aja nih? Ini saya Yang dapat pertama, perunggu untuk atletik 1 km. Oh, atletik 1 km. Iya, Kamu jarak dapat jauh. perunggu. Ha-ha. Dan itu tingkat nasional. DKI. Oh, tingkat DKI Jakarta. Jadi di antara pasti ratusan peserta ya. Iya. Kamu kemudian menjadi juara ketiga atletik ya. Ha-ha. Memang kamu suka lari ya? Iya, soalnya cita-cita saya emang pengen jadi tentara gitu. Jadi ya, jadi renang saya kuasain, lari juga saya kuasain. Jadi kamu udah menyiapkan jauh-jauh hari ya. Iya. Konsep diri kamu bagus banget. Oke, terus ini medali emas. Iya. Oke, silakan. Ini medali emas untuk tingkat se-utara ya, dari beberapa orang, ratus orang. Oke. Ya. Oh, ini kejuaraan di level Jakarta Utara dan Iya. kamu menjadi pemenang pertama ya. Ha-ha. Oke, jadi dia memang menggeluti lari, menggeluti renang karena dia punya impian, Iya. yaitu menjadi tentara. Jadi mau jadi angkatan darat apa laut atau udara? Sedapat ya, tapi saya sih ngincernya sih darat. Darat, angkatan darat. Oke, semoga cita-citamu tercapai ya. Iya, Terus amin. berprestasi. Jadi dia udah punya impian apa dan dia tekuni, malah kemudian menghasilkan prestasi. Mudah-mudahan terus berprestasi ya Faris ya. Iya. Apalagi umurmu masih Muda. Berapa umur kamu sekarang? 16 untuk saya. 16. Oke ya. Oke ya, demikian wawancara kita dengan seluruh pelajar di sini yang punya prestasi ya, sejumlah pelajar di SMP Negeri 30 Jakarta yang punya prestasi, dan ternyata banyak banget prestasinya, juga tidak cuma di wilayah, tidak cuma di DKI, dan bahkan tidak cuma nasional, tapi juga banyak yang mendapatkan prestasi internasional. Luar biasa ya. Oke, mungkin video ini jadi akhirnya kebagi dua nih. Ada yang nanti bidang olahraga semua dikumpulkan jadi satu, kemudian yang kedua adalah untuk bidang seni dan juga bidang sains ya. Saking banyaknya sampai butuh 2 bagian video ya. Oke, demikian ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Faris. Iya, sama-sama.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta dan berada di perpustakaan. Saya akan mewawancarai anak-anak yang berprestasi dalam semua bidang nih. Mulai dari bidang olahraga, bidang sains, bidang seni. Tapi di video kali ini kita akan gabungkan bidang olahraga. Nah, kita ingin tahu juga nih bagaimana sebenarnya pembinaan olahraga di sekolah ini, karena anak-anak juga mengikuti ekstrakurikuler selain mereka ikut klub atau perguruan di luar sekolah, tapi mereka tetap ikut ekskul, dan kesempatan-kesempatan untuk lomba kan juga banyak dari sekolah gitu, dan banyak juga yang berjenjang sampai tingkat nasional. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Dan di sebelah saya nih sudah ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMP Negeri 30 Jakarta. Teman lama saya juga, namanya Pak Irwan. Dulu kami sama-sama ngajar di SMA 13. Lalu berjalannya waktu dan kondisi serta kebijakan memisahkan kami gitu ya. Ketemu lagi nih di kerja-kerja kayak gini ya Pak Irwan ya. Pak Irwan, kenalan dulu nama lengkap, kemudian sudah berapa lama bertugas di sini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwan Mainur. Biasa di sini dipanggil Mr. Irwan karena kebetulan ngajar bahasa Inggris. Saya sudah bertugas di sini sejak tahun 2012 hingga sekarang. Oke. Di 13 juga dia guru gaul. Yaitu masa kita masih muda gitu ya. Pak Irwan, ini anak-anak ini kan luar biasa ya prestasinya ya. Dari data yang Pak Irwan kasih tuh, wah, bidang olahraganya juga banyak. Dan uniknya ada panahan, ada menembak, ada berkuda dan lain-lain ya. Bahkan yang nggak ada ekskulnya pun gitu. Tapi yang ada ekskul kayak tadi karate, taekwondo, pencaksilat ternyata juga melahirkan banyak prestasi. Nah, sebenarnya seperti apa sih pembinaan bidang olahraga ya di sekolah ini? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak dari tahun ke tahun prestasi anak-anak itu luar biasa meningkat, walaupun ada terkendala kurang pada saat pandemik, tapi ketika sudah lewat pandemik lagi prestasi mereka pun makin naik ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan adalah dengan kerjasama dengan klub-klub yang sebenarnya mereka pun juga pelatih-pelatih yang memang sudah ahli di bidangnya gitu. Sehingga kebetulan dia memiliki klub, terus kemudian memang anak-anak kita dilatih dengan beliau, sehingga makanya sangat terkonsentrasi dan tahu para pelatih itu anak-anak yang berbakat, tinggal dipoles aja gitu. Tinggal dipoles aja, dan mereka udah tahu ya, secara insting udah ngerti nih mana yang bisa diangkat nih, yang bisa dikembangkan gitu ya. Dari Puspersnas sendiri pada saat kita ada pertemuan dengan pihak Pusat Prestasi Nasional, mereka juga pun mengizinkan kita untuk berkolaborasi dengan klub-klub yang sudah memang melahirkan banyak, mencetak para atlet ya. Nah, kebetulan kita karena kebetulan di 30 ini beberapa pelatih-pelatih itu memang concern di bidangnya masing-masing, sehingga anak-anak itu sangat beruntung gitu dilatih oleh mereka-mereka yang memang terkonsentrasi untuk lomba-lomba, sehingga tidak heran banyak anak-anak kita yang meraih prestasi yang sedemikian banyak. Nah, bahkan sampai internasional ya. Sampai internasional di taekwondo ya, cabang karate yang kita kata dan komite yang pada saat waktu itu oleh Salma itu sampai kita sudah sampai tingkat internasional. Luar biasa ya. Nah, orang tua sendiri gimana sih supportnya tuh? Waduh, luar biasa orang tua itu, karena memang mereka sangat baik di bidang akademik dan non akademik ya. Untuk yang di bidang non akademik ya, mereka sangat support anak-anaknya di olahraga tersebut. Nah, untuk yang akademik sendiri pun mereka menginformasikan ke kita. Ada anak-anak kita yang diinformasikan kepada orang tua, Pak, anak-anak kalau ada lomba-lomba OSN tolong diikut sertakan, karena pada saat SD-nya mereka juga ikut-ikut lomba, dan kami
melakukan bimbingan intensif Pak dengan lembaga-lembaga, sehingga itu memudahkan kita untuk mencari bibit-bibit bakat-bakat anak-anak Dan untuk udah ada dasarnya. udah ada basicnya, sehingga memudahkan kita poles anak-anak itu dengan guru-guru kita yang luar biasa di 30. Luar biasa ya sistem di sini, dan memang memanfaatkan banyak pihak untuk kepentingan pembinaan terhadap anak-anak ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Iwan ya. Sama-sama, Bu. Ya, demikian ya video ini. Semoga menginspirasi, pastinya sangat menginspirasi karena memang prestasi anak-anak ini sangat luar biasa dan ternyata didukung oleh orang tua, oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah juga membuka kerjasama dengan pihak-pihak lain ya untuk memberikan tadi pelatihan maupun pembinaan kepada murid-muridnya yang dianggap unggul atau berpotensi unggul ya. Ini sangat luar biasa. Demikian ya, terima kasih. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.